Hai guys, welcome back my YouTube channel Nisrina. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran kas. Yang pertama, definisi kas. Anggaran kas disebut juga dengan anggaran perubahan kas, dan ada juga yang menyebutnya dengan anggaran sumber dan penggunaan kas. Tetapi sebaiknya disebut anggaran sumber dan belanja kas atau anggaran masuk dan anggaran kas daripada anggaran sumber dan penggunaan kas. Anggaran kas bukan hanya menunjukkan jumlah keseluruhan pembelanjaan yang diperlukan, tetapi juga kapan kas tersebut diperlukan. Anggaran kas ini menunjukkan jumlah kas yang diperlukan setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari, merupakan alat manajer keuangan yang paling penting. Tujuan penyusunan anggaran kas. Yang pertama, menentukan saldo posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Saldo kas akhir diperoleh dari saldo kas awal ditambah kas masuk dikurang kas keluar pada periode yang sama. Kedua, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, dapatan, dan beban. 3. Mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar penting bagi kreditor jangka pendek karena dapat diketahui kebijakan manajemen dalam mengelola kas. Keempat, mengetahui kapan utang dibayar kembali. Kelima, menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran selisih keuntungan, selisih menguntungkan atau selisih merugikan. Yang keenam, memperkirakan sumber kas masa akan datang dari arus kas masuk dan kemana kas tersebut digunakan dari arus kas keluar. Ketujuh, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perusahaan kas perusahaan. Biasanya laba bersih bergerak bersama. Tingginya tingkat laba menyebabkan peningkatan kas. Keunggulan anggaran kas. Yang pertama, menggunakannya sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua, menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang, atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit kas. Dicari sumber dana yang paling menguntungkan. Yang ketiga, menggunakannya sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Dengan anggaran kas dapat diketahui kemampuan perusahaan mengangsur atau membayar kredit. Yang keempat, menggunakannya dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. 5. Menggunakannya dalam meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. 6. Menggunakannya dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Oke, akhirnya kita sampai ke faktor-faktor yang memengaruhi anggaran kas. Yang pertama, kegiatan operasi. Kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan. Kegiatan operasi utama dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk atau jasa. Kedua, menentukan kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Kegiatan investasi seperti menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, menjual dan membeli aset tetap tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga, kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan seperti menerima uang dalam bentuk utang yang berasal dari kreditor dan membayar pokok utang kepada kreditor. Menerima uang dari pemodal atas saham yang dijual atau setoran tunai, dan membayar kepada pemodal atas saham bendahara yang dibeli. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.